Namanya masih Noren nih. Iya, namanya masih Noren. Oh, Noren. Jadi ada lagu band Blind Melon. Blind Melon nih, kita tahu kita satu era kayaknya. Selalu kita bawain kalau ngejam. Ini malah jadi nama. Dulu yang dengan lagu Telah Patah Hati itu sangat mentor nih, dengan dari refnya dari itu kan buat penonton pada nyanyi ya kan, merasakan atmosfer itu gimana rasanya tuh. Bertepuk sebelah tangan, tinggal tanpa alasan, terluka itu pasti. Dulu pernah punya mimpi pengen bisa punya lagu yang endemik kayak Oasis punya Don't Look Back in Anger. Iya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, Indra, Angan, Ipul, Iwan, also known as The Rain. Hari ini The Show kebetulan on location dalam peluncuran lagu Latih Patah Hati versi akustik ya. Iya. Dan sekalian tadi apa peringatan apa tadi? Ya, syukuran. Dalam arti kata dalam memperingati ya. Ya. 10 tahun lagu. 10 tahun. Sampai perayaan dari Perayaan. perayaan lagu Terlatih Patah Hati. Iya. Lagu yang sangat endemik menurut gua itu. Apalagi buat perjalanan band Rain. Iya. Ya kan? Yang setahu gua itu, setahu gua 10 tahun lagu itu. Tapi The Rain secara keseluruhan tuh di Indonesia udah berapa lama? Tahun ini 22 tahun gitu ya? 22 tahun. Jadi Ya. kurang lebih 10 tahun dari album pertama. Itu 10 tahun. Separuh perjalanan ini. Iya. Separuh Terlatih Patah Hati mengisi separuh babak kedua Drain sampai saat ini. Apa kedua The Rain. Dan itu suatu bisa bilang turning point nih. Ya. Putaran balik ke dalam sejarah perjalanan The Rain di industri musik Indonesia. Ya kan? Berarti dari awal tahun 2000 ada. Album Ya, pertama 2003. Tahun 2003 di mana kalau menurut gua itu kan pada saat itu kan memang bisa dibilang ada Rain kan dari Jogja, itu kan Ya. Shallow Seven, terus ada Jikustik. Iya, betul. Istilahnya yang band-band dari Jogja waktu itu kan ada dari Bandung, Iya. dari Jogja, Iya. terus ada Jikustik ya. Kalau Iya, istilahnya kan, Jikustik. yang bisa dibilang mewarnai industri musik Iya. Indonesia dari Jogja ya. Kita ingat banget dulu sering menjadi opening act konser Jikustik. Oke. Cukup sering ya. Iya. Jadi sampai langganan lah Jikustik band pembukanya kita. Band pembuka ya. Eh. Nah, awal itu kan bergabung dengan label ya kan? Ya, awalnya tadinya waktu di Jogja sempat rilis independen, bikin kaset, cetak sendiri. Oh, Terus- sebelum gabung ke label ya? Terus akhirnya Namanya masih Noren nih. Iya, namanya masih Noren. Oh, Noren. Jadi ada lagu band Blind Melon. Blind Melon nih, kita tahu kita satu era kayaknya. Selalu kita bawain kalau ngejam. Ah. Ini malah jadi nama band. Cuma Oke. teman-teman bilang Noren nggak bertah bro. Oh, Gersang, Noren kan kering. Iya, bener kata kalian. Udah keren aja lah sekalian biar hujan berkah. Oke. Nah, waktu itu kita ingat banget kan nggak seperti sekarang ya, nyari alamat label tuh susahnya setengah mati ya. Zaman itu ya. Belum ada Google ya waktu itu ya. Belum. Ada era kayak gitu sih ya. Gunting dari majalah. Iya, gunting dari majalah. Cari, oh ini alamatnya Sony Music di sini, alamatnya Kesika di sini. Ah itu naik kereta. Oh, itu cari alamatnya bukan mungkin apa perwakilan Sony Musik di Jogja atau gimana? Bener-bener Enggak, sama ada. ya? Gitu. Sama Sama pada era itu ya. numpang ke di Depok di rumah teman, naik bus kita kemana-mana nyari alamat labelnya dan sampai akhirnya berjodoh dengan Pro Sound. Jadi Pro Sound kita ingat label Pro Sound waktu itu karena itu adalah label yang merilis album Klakustik. Salah satu albumnya Kla yang buat kita itu legendaris lah. Iya. Terus Pro Sound itu juga waktu itu pernah merilis album Iwan Fals yang hijau. Hijau. Iya. Karimata juga. Apa? Karimata. Jadi idola-idola kita sempat bergabung di sana. Makanya waktu itu kita senang banget masuk Pro Sound. Akhirnya semuanya rest is history lah waktu itu. Iya. Dan bisa dibilang pada awal-awal single lagu-lagu The Rain di album awal lebih berkesannya lagu-lagu melo ya, atau galau lah. Ya. Waktu itu tahun segitu istilah galau belum populer. Nah, Melo ya? Iya, melo. Belum galau. Nah, dan apa pada saat itu apa ada pesanan dari ya pihak label gitu, coba lebih kayak begini, kebetulan kan mungkin sejarahnya mungkin ya ada
Ya gaya-gayanya kan memang lebih kayak pop ya, pop. Iya, iya. Ya kan? Mungkin agak sedikit kayak band ini segala macam diarahkan nggak? Sebetulnya lebih ke mereka label itu yang memilih. Iya. Jadi kalau Drain waktu itu lebih ke bikin lagu sebanyak mungkin. Oke. Kita sempat satu album itu bikin sampai 30-an lagu. Nanti dipilih 12 dan satu album, terus mungkin pemilihan singlenya kali ya. Jadi mungkin dulu ada stigma itu ya, maksudnya lagu Melo itu lebih jualan. Iya. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Lagu Melo itu udah sangat universal ya, dari pungkiri ya kan. Iya, iya, iya. Dan orang banyak suka gitu Iya, kan. iya. Jadi akhirnya muncullah image salah satu band Melo waktu itu Drain. Kebetulan di tahun yang sama rilis juga beberapa band sahabat kita kebetulan juga yang single itu melo-melo juga kayak Flanela gitu. Oh iya, era itu tuh ya. Satu label juga waktu itu ya. Iya, jadi Flanela. sempat satu label, jadi kita tour bareng. Ya udah, akhirnya menjadi kayak satu era tersendiri waktu itu. Dan dari perjalanan rekaman ini bandnya kalian semua nih, nggak ada pergantian segala macam. Alhamdulillah masih berempat ini. Oh, keren. Kalau dari Selida 20 tahunan bisa dengan tidak ada perpecahan seperti band-band kebanyakan. Adanya pertengkaran. Pertengkaran. Tapi ada sisi kreatif ya kan. Ya. Itu lumrah lah kan. Iya. Sekarang setiap saat, bahkan sampai kita garap lagu Terhati Patah Hati ini juga wah gontok-gontokan juga kita. Udah ganti lagi, udah cukup mulai kayak gitu. Gitu sampai kemarin itu masternya udah rampung kita bongkar lagi. Oke. Jadi padahal udah mixing, udah mastering, nggak puas. Pokoknya ada lagu upaya maksimal, nah itu. Iya. Upaya maksimal. Jadi kemarin itu ingat banget loh waktu garap lagu Terhati Patah Hati ini bulan lalu kita tuh apa ya, dengan waktu yang waktu itu sangat mepet karena memang jadwal panggung lagi lumayan. Jadi kita selipin gitu. Cuma ternyata hasilnya kurang maksimal. Mungkin karena kondisi fisik juga lagi kurang fit. Saya juga waktu itu take vokal rasanya sih enak gitu. Tapi setelah diget nggak enak. Iya. Itu biasa kalau penyanyi gitu. Gitu ya. Oh kagak enak. Waktu itu rekaman dengan mikrofon, kita nyewa studio yang mikrofonnya harganya puluhan juta, yang emang tempat biasa kita rekaman gitu, yang biasanya selalu enak. Sayangnya yang waktu itu nggak enak. Dan abis itu saya memutuskan untuk merekam ulang vokal Terhati Patah Hati versi akustik ini dengan mikrofon yang harganya mungkin lebih nggak nyampe 1/10-nya baik sebelumnya, tapi enak. Jadi kesimpulannya nggak hanya tergantung pada alatnya, tapi sumbernya sendiri. Sumbernya energi itu sendiri dari kita pemain dan menyatukan dapat nuansanya ya kan. Istilahnya apalagi untuk mungkin tidak membedakan dengan versi yang sebelumnya sama sekarang, tapi paling tidak ada nyawa tersendiri, benar ya kan, dengan nuansa tersendiri. After 10 years, sudah 10 tahun itu kan pasti kan harus ada sesuatu yang beda dan yang bisa merasakan kalian sendiri ya kan, sebagai yang membuat itu lagu. Dan kalau memang secara ini nih mungkin sedikit aja nih biar anak-anak sekarang tahu tentang Drain gitu kan, maksudnya pada awal-awal itu dari konsep musiknya udah terpengaruh musiknya secara keseluruhan gitu, mungkin waktu pertama ngobrol kita musiknya terpengaruh oleh gaya apa, lebih seperti apa gitu kan, walaupun pas masuk industri dengan konsep musiknya kan oke lebih ke sana gitu kan, tapi secara itu lebih. Jadi kita awal-awalnya itu memang di tahun-tahun segitu tuh lagi naik itu Brit rock, terus kalau di Amerika folk rock gitu ya. Folk rock folk rock. Gin Blossoms, Counting Crows, Go Go Dolls, Oasis juga. Itu yang kita sering bawa juga. Salah satunya. Dan yang sampai sekarang masih sangat mempengaruhi Gin Blossoms itu sama Oasis. Ya karena kalau gua juga dengerin lagu kalian emang folknya kuat ya. Folk sangat folkinya kuat ya. Apalagi yang sering nulis ya Pak Indra, Berdua. Dulu awalnya ngerasa cocok sama Iwan karena ngelihat kaset Gin Blossoms di kosannya dia. Suka Gin Blossoms juga nih. Late 90s tuh ya. Late 90s. Sama-sama suka nonton film Empire Records. Oh iya. Live Island. Iya, itu kayaknya untuk menyelamatkan sebuah toko CD ya, toko kaset ya. Mereka berdua melakukan itu, soundtracknya Gin Blossoms judulnya Till I Hear It From You. Udah itu.
Ya, itu benar. Memang kan makanya itu diperhatikan kalau lagu The Rain itu memang ini folknya mereka kuat. Iya. Ya. Ada kebetulan lebih ke Brit juga dibanding Iya, American ya. Makanya itu lebih kayak ada nuansa-nuansa Beatles pengaruh. Iya, ya kan. iya. Dan itu dan menarik sih memang untuk menulis, apalagi gua rasa The Rain itu punya, kalau menuliskan lagu ini menurut pendapat gua sangat kuat dalam sisi melodi ya. Makanya itu sampai ke titik Terlatih Patah Hati yang memang sangat kuat juga liriknya. Sebelum-sebelumnya pun juga sangat kuat, tapi pas ini kalau gue bilang, nah ini apa nih? Gue pengen tahu nih sebagai pendengar ya kan, kelihatannya sangat-sangat mellow ya kan, hip hop mellow lah ya, daripada tuh galau karena sekarang bilang. Terus sampai buat lagu yang tetap temanya percintaan ya kan, benar kan? Tapi lebih nyeleneh. Iya. Itu kenapa tuh? Waktu itu karena lagi banyak banget rilisan melo di tahun itu ya, kita rasa sampai kita ngerasa ya ampun rilisan kok pada gini semua ya, termasuk lagu-lagu kita gitu. Akhirnya coba mengubah gaya penulisan lirik itu. Arah tema besarnya ngetawain diri sendiri. Jadi bukan menangisi, bukan meratapi, tapi ngetawain diri sendiri. Iya. Itu kan beda sudut pandang. Betul. Dari sudut pandang itu lahir Terlatih Patah Hati. Gimana caranya apes terus, ya, diputusin terus, tapi bisa tetap semangat. Nah itu tetap riang nyanyiinnya. Kalau belum patah hati tapi oke cuek aja, tapi jangan baca lagi. Gitu ya. Iya. Tapi ternyata setelah lagu itu jadi, kita pede membawakan lagu itu, ternyata tetap nggak ada label yang tertarik di kami. Justru saat itu dengan program itu udah selesai apa? Itu udah lama selesai. Oh, udah lama selesai. Waktu Terlatih Patah Hati itu kondisi kita sedang tuna label. Oh, tuna label. Ada. Tuna manajer juga. Tuna manajer. Tapi pas mau persiapan Terlatih Patah Hati udah ada. Oh iya. Udah ada Mas Robert Popiter yang sampai sekarang menjadi manajer tetap kita sudah belasan tahun ini. Nah waktu itu kita tawarin ke label itu nggak ada yang tertarik. Saya ingat banget salah satu komentarnya, kok Dren gini sih? Nah, ini kok nggak melo nih, nggak Dren nih. Iya, Nggak kayak kemarin. Jadi ya, dan itu satu hal yang manusiawi banget ya, wajar. Kalau label ngelihat formula sukses dari sebuah artis atau dia melihat itu sebagai produk, pasti ingin mengulangi formula yang sama. Iya, Itulah akhirnya nggak ada yang mau, akhirnya kita patungan deh. Patungan udah pokoknya pernah dekat aja pokoknya. Iya, udah patungan. ikutin intuisi aja. Iya. Dengan sisa-sisa dana Masa tenaga terakhir udah ajar gue Iya. kasih lah. Iya. Tenaganya sih banyak, Maaf. dananya Dengan banget itu kita ada dapat rezeki, kita adalah kayak tur mini gitulah, kecil-kecilan di situ. Mainnya itu di ini dulu masih sebelum rilis. sebelum rilis gitu, mainnya ya di kafe-kafe kecil apa. Duitnya kita sisi dikit-dikit Wah. buat akhirnya jalan tur. Istilahnya menariknya kan berawal dengan label, terus jalan terus dengan label dan akhirnya menjadi independen, itu terus menarik juga ya. Dan akhirnya keluar ide untuk buat lagu Terlatih Patah Hati dengan beda nuansa yang lebih nyeleneh. Dan terus bisa ngajak Endang Sukamti itu gimana? Apa dari berawal udah pikir hari ini kita kolaborasi sama Endang Sukamti atau bagaimana? Awalnya belum ya. Awalnya belum. Oke. Jadi lagu itu sudah kita rekam, sudah jadi malah ya. Iya. Sudah jadi part ref yang teriak-teriakan itu kita tag sendiri. Cuman memang hasilnya aman sih, cuman kok kita merasa teriakan-teriakan yang gini harus gagah nih. Harus gitu ya. Siapa yang bisa lagu manis kita. Nah, siapa yang bisa teriak gagah gitu? Nama pertama dan kawan-kawan ini udah. Endang Sukamti, karena satu, kami sahabat seperjuangan dari Jogja dari dulu, dan sejak belum punya album. Dan itu dulu pernah zaman bikin demo belum punya album, Erik vokalisnya Endang Sukamti itu jadi operatornya. Gitu. Dan dua, karena Endang Sukamti juga waktu itu udah independen. Sama-sama udah lepas dari label kita gitu. Jadi perizinan akan lebih mudah. Mikirnya gitu. Dan alhamdulillah waktu itu mereka kita ajak langsung mau, padahal belum dengar lagunya. Oke, aja gue. Iya, padahal dengar lagunya. Ya, akhirnya direkam di yang versinya Dreng udah rampung di Jakarta. Isian vokalnya Endang Sukamti direkam di Jogja. Ipuling berangkat ke Jogja nemenin. Sekalian. Pelan-pelan. Alasannya
aku aja yang nemenin, sekalian pulang. Tapi alhamdulillah juga waktu itu prosesnya sama mereka itu nggak ribet. Jadi mereka nyampe Jogja, kita udah janjian nih malamnya kalau nggak salah itu langsung ke studio, terus mereka denger versinya, denger guide-nya juga, udah langsung nggak sampai 3 jam waktu itu selesai mereka. Tinggal ada. Berarti emang itu secara itu chemistry udah jodoh. Udah jalannya begitu. Udah pas mereka teriak. Ini kalau gue bilang adalah memang dari dari sisi kreatif segala macam ada hal-hal memang istilahnya X factor-nya Ya, yang iya, dengan tersendirinya dan memang lagu ini menjadi sangat anthemic ya kan. Dan untuk The Rain sendiri bahkan menurut gua jarang deh walaupun band-band yang udah besar yang punya lagu yang anthemic, jarang. Dan gua bilang The Rain dengan lagu ini punya lagu yang anthemic. Kalau Indonesia nih, kalau menurut gue pribadi, rock dengan rock bergema. Siapa lagi ya? Ya salah satunya The Rain dengan lagu Pelatih Patah Hati itu sangat anthemic dengan dari refnya benar-benar itu kan buat penonton pada nyanyi ya kan, merasakan atmosfer itu gimana rasanya tuh pas jalan. Tepung sebelah tangan, tinggal tanpa alasan, terluka itu pasti. Dulu pernah punya mimpi pengen bisa punya lagu yang anthemic kayak Oasis punya Don't Look Back in Anger. Alhamdulillah dengan skala yang lebih kecil ya, tapi terwujudlah mimpinya gitu. Dan itu sekaligus berkah sekaligus kutukan. Jadi kutukannya ketika kami mau merekam versi akustik lagu ini beberapa bulan lalu, bingung mau diapain. Kalau saya bilang anak-anak, masih diapain lagi? Lagu itu udah jadi, ganti aja gitar elektriknya dengan gitar akustik, rekam, nggak usah diubah sama sekali. Kalau kayak gitu kan, Ya, karena ngerasa udah terlalu sakral. Iya, Karena udah terus terlalu sakral. ngerasa kayak ngubah lagu kayak lagu punya orang banget gitu. Kayak saya nggak punya hak lagi buat mengubah itu gitu. Rasanya kayak itu waktu bisa itu. membayang. Iya, tapi ternyata akhirnya ada juga beberapa part kami buatnya. Iya. Itulah. Dan kalau misalnya dari sisi misalnya berubah cara penyampaian walaupun tetap lagu cinta dari yang sangat gaya melo atau lebih jair, pokoknya ini lebih sopan lebih itu tuh sampai dengan gaya dongeng itu apa secara personal kalian memang perkembangan hidup kalian secara individual melihat kita itu dengan gaya yang berbeda akan dimulai itu apakah seperti itu? Mungkin ya, bisa jadi. Oh iya kan. Ya kan? Bisa jadi ya. Iya. Jadi bisa lihat ini percintaan dengan gaya yang berbeda. Iya. Tapi itu berpengaruh dong seharusnya. Pengaruh. Tapi justru waktu kesulitan besarnya waktu itu adalah waktu yang 10 tahun yang lalu ya, Pelatih Patah Hati 2013 itu justru di aransemennya kita. Oke. Jadi kita sempat bikin beberapa versi, kita rekam, udah besoknya kita dengerin, masih kurang ya, terus kita bikin lagi versi apa, tetap sampai kita berusaha bikin kayak si artis A gitu musiknya. Sampai kita belum kepikiran untuk Magdalena Sukamti. Belum. Jauh gitu. Jadi sampai ada 4 apa 5 aransemen yang kalau sekarang didengerin ya kita malu sendiri gitu. Kalau sempet ya kita dengerin. Makanya setelah jadi versi finalnya itu waktu Mas Steven Santoso gitarisnya Musik Kimia udah masuk jadi produser, jadi pernah kita berantem depannya waktu itu. Gitu. Produser tuh tapi sudah bikin sebagai pernah. Iya, karena itu orang yang nengahin. Karena kita udah gotok-gotokan mulu soal aransemen dan nemu aransemen itu, makanya saya ngerasa ini nggak bisa diapa-apain lagi. Udah ini, gitu. Saya tuh ngebayanginnya kayak AC/DC kalau bawain Back in Black. Mau pakai itu ya kayak gitu. Bayangnya gitu. Biasa kalau apalagi khususnya untuk band ya, apalagi dalam suasana bentrok-bentrokan secara kreatif, kadang-kadang memang harus ada penengahnya ya. Karena produser dibutuhkan untuk itu, bukan karena kalian tidak bisa memproduksi sendiri. Betul. Coldplay kurang jago apa, tapi tetap kalau masuk studio bisa produksi. Dan berarti kalau untuk lagu ini sendiri pasti kalian udah kayak ngerasa ini lagu ini something gitu, kayak udah ada secara intuitif atau gimana ini lagu something sampai akhirnya kan melewati beberapa proses gaya aransemen dan segala macam. Berarti bukan hanya ini lagu akan bisa something, ada nggak berasa gitu? Waktu itu rasanya cuma bahwa lagu ini lagu bagus, jadi sayang kalau aransemennya nanggung. Cuman sebatas itu karena tujuan awal kita waktu itu memang cuma rilis biar punya karya aja ya. Bisa punya karya nyambung nafas waktu itu. Sama sekali nggak ada ekspektasi
bahwa ini akan meledak, bahwa ini akan jadi titik balik dari perjalanannya Drain itu nggak ada sama sekali. Nggak pikiran. Ada lagu baru lagi. Ya, kita cuma punya karya, kita mau rilis, berharap bahwa teman-teman Drain Keepers, media di luar sana masih tahu bahwa Drain itu masih eksis. Sebatas itu. Waktu lagu ini dirilis, kita tuh udah pada kerja masing-masing. Saya ngantor. Oke. Dari Senin sampai Jumat, bikin lagu ini pulang kerja. Kerja malam-malam, besok pagi udah berangkat kerja lagi subuh. Jadi ekspektasinya udah kami sesuaikan, udah cukup legowo lah. Manggungnya kadang-kadang. Kadang-kadang manggung, jarang. Gitu, tapi waktu itu di Ramadan, baik kita akhirnya kumpul ngapain lagi. Dan tiba-tiba lagu itu dirilis dan responnya sangat bagus. Kita turun gunung lagi. Baru pada resign akhirnya, baru pada resign ya. Dan gue pun juga waktu mendengar lagu itu juga gak kepikiran ke The Rain. Pas gue dengar The Rain, oke, mereka tiba-tiba lebih gaulnya gitu. Ya menarik ya kan. Dan kira-kira ini bisa dirilisnya versi akusiknya apa bisa menjadi bridging untuk suatu yang baru? Amin ya, amin. Entah. Entah apa memang sebenarnya belum diomongin nih. Ya, balik lagi kayak yang waktu kita rilis yang 2013, kita rilis yang sekarang ini benar-benar sebuah perayaan. Perayaan 10 tahun perjalanan baru, babak barunya The Rain. Jadi kalau ternyata memang terbuka jalan untuk sesuatu yang bisa kita manfaatkan secara kreatif gitu ya, mudah-mudahan ya mungkin ada. Kalau ada ya amin. Kita nggak pernah nolak gitu. Iya, pastilah. Ya, semoga dari peluncuran versi akustik ini sebagai penikmat The Rain pasti ingin ada lihat sesuatu yang baru. Amin. Iya. Apalagi The Rain ada satu lagu yang sangat endemik yang mewarnai musik Indonesia di musik Indonesia. Gue yakin akan bisa ada sesuatu yang gila. Amin. Terima kasih. Amin. Gue bisa punya podcast sama kalian di hari yang spesial ini. Wah, kita yang terima kasih. Ya, dan sharing pengalaman menarik ya. Sekali lagi lagu Terlatih Patah Hati adalah lagu endemik, salah satu lagu endemik di industri musik Indonesia. Oke? Thank you. Moga-moga nanti kita ketemu lagi, mungkin udah Amin. yang baru. Amin. Siap. Thank you, Dede.